warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to introduce myself. My name is Nurul Fitra Islamia. I'm from Big 5 semester. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan silabus dan RPP. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang apa itu silabus. Jadi silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, jadi kompetensi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, jadi selanjutnya itu kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Selanjutnya materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Selanjutnya pembelajaran. Dalam pembelajaran ini mencakup seperti mengamati seperti siswa mendengarkan atau membaca pemaparan materi dari guru dan mempertanyakan sesuatu yang tidak dimengerti. Yang selanjutnya itu indikator. Indikator ini seperti merespon ungkapan meminta pengulangan. Yang pertama itu merespon ungkapan menunjukkan perhatian. Yang kedua meminta dan memberi kepastian. Nah, jadi selanjutnya itu alokasi waktu. Alokasi waktu itu seperti waktu yang ditentukan, dan yang terakhir itu sumber belajar atau alat seperti dari VCD atau video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu RPP. Jadi RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, di sini RPP juga memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menyusun teks lisan dan tulisan untuk mengucapkan dan merespon pujian. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Jadi contoh materi di sini seperti writing and conversation. Dan media pembelajaran yang digunakan itu seperti audio CD, VCD, DVD, suara guru atau buku pelajaran. Nah, jadi di sini RPP mempunyai langkah-langkah pembelajaran. Yang pertemuan pertama itu seperti mengamati, mempertanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Begitupun di pertemuan kedua. Jadi yang terakhir itu penilaian pembelajaran. Kriteria penilaian kinerja dan tugas mencapai fungsi sosial, kelengkapan dan keruntutan struktur teks recount sederhana. Yang ketiga itu ketepatan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan. Dan yang terakhir itu kesesuaian format penulisan atau penyampaian. Nah, di sini juga dalam tabel ini terdapat kriteria terbatas, memuaskan, dan mahir.